Para hadirin, terutama di sini adalah Pak Madenara dan Andri. Saya akan menjelaskan tentang rong tiga atau tempat untuk leluhur. Begitu. Sebelumnya, terimalah sungkem panganjali. Om Swastiastu, Om Namo Siwa Budaya. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru, dan semoga makhluk yang tampak maupun tidak tampak selalu bersahabat dengan kita. Hangayu Bagyo, Hangayu Bagyo, Hangayu Bagyo. Pada saat ini kita walaupun suasana kita dalam suasana corona, tetapi kita astungkara, Hangayu Bagyo, kita tidak lepas daripada kesehatan dan kesejahteraan pada saat ini. Rong tiga atau disebut tempat leluhur, ya. Tempat leluhur. Dan di sana di tempat leluhur itu disebut bahasa Jawanya adalah Sanggar Pamujan. Kemudian bergeser dibawa oleh saudara kita ke Bali disebut Sanggah. Sebab bahasa R itu biasanya lebih ceto itu orang Jawa. Jadi sanggar menjadi sanggah, nyekar menjadi nyekah, kan gitu ya. Bahan banyak tadi lainnya. Sekarang kembali kepada sanggah ataupun tempat leluhur kita. Setelah leluhur kita ini dilaksanakan entas-entas, karena leluhur kita ada di Tegal Penangsaran, hendaknya harus dintas terlebih dahulu. Dintas, kemudian setelah dintas, ya, melalui proses, ya, didoakan, yaitu diberikan kebajikan, diberikan doa-doa, dan lain sebagainya yang disebut di dalam bahasa Jawa Barat mantra, tantra, dan yantra. Itu supaya leluhur kita itu lebih suci, lebih suci, lebih suci lagi, sehingga mencapai kesucian yang paling suci, yaitu manunggaling kawulo lan gustine, ataupun di bahasa kerennya bisa mencapai ke alam nibbana atau nirwana. Nah, setelah itu karena leluhur pertisentanannya atau turunannya itu merasa masih tetap kurang puas, karena ada paribasa di Jawa itu kita berterima kasih kepada ibu dan bapak kita dan seterusnya itu kalau seandainya dunia ini kita kembalikan atau kita berikan juga masih kurang mumpuni, kayaknya kurang mengimbangi. Maka dari itu alangkah baiknya kita setiap hari, setiap saat, supaya leluhur kita itu ada di sana, dan setiap saat kita memberikan saiban atau memberikan pancen atau ngejot, dimana supaya akan setelah masak akan kita makan, tidak dimakan dulu, kemudian diberikan dulu kepada leluhur kita, gitu. Nah, maka dari itu kira-kira bagaimana caranya? Dulu dan yang Dwijendra, penganut Siwa Buddha, menunjukkan supaya membuat rong tiga untuk tempat leluhur kita,
yang mana leluhur kita itu supaya diam ataupun bersemayam di situ, ataupun setiap dipanggil ataupun disebut namanya, beliau sekedeping netra prapti atau prapta datang di situ. Kalau bahasa Jawa, leluhur kita itu walaupun ada di nirwana, ada paribasanya sempurna pinendet sempurna kantun sempurna kemawon. Jadi ibaratnya sudah api saja kita ibaratkan. Api, kalau ada satu damar di sebelah utara kemudian disumet dilimpahkan di damar yang lainnya, di sana tetap ada. Jadi sudah ada di sana, ada di sini pun ada. Itulah tempat, yaitu yang disebut Sanggar Pamujan atau Sanggar Pamelengan ya. Maka dari itu dibuatlah khusus untuk bersemayamnya atau untuk tempatnya leluhur kita, disebut rong tiga. Nah, rong tiga. Rong tiga itu jelas berarti rongnya atau pintunya ada tiga. Pintu ada tiga, kalau kita jelaskan, yang sebelah kanan itu Bapak. Artinya pintu itu, rong itu untuk Bapak, melinggih di sebelah kanan. Sebelah kiri itu adalah Ibu. Kalau di tengah siapa? Di tengah adalah beliau. Maka biasanya kalau memang kita tidak ada tempatnya, cukup rong tiga saja. Tidak memakai Padmasari. Tapi kalau mumpuni ya silahkan ada Padmasari ya. Sebab kenapa ada cukup itu? Karena di tengah itu sudah beliau. Begitu maka rong tiga itu atau tempat leluhur kita itu sudah di sana. Ya, terutama ya di Pelaspas ya. Sebelumnya melinggihkan itu di Pelaspas terlebih dahulu, disucikan karena leluhur kita sudah suci ya gitu. Dan di pagar, walaupun itu tidak pagar yang kokoh tetapi diberikan penyekat, artinya pembatas supaya ini batas suci, tidak boleh lagi anak atau cucu kita bermain di situ atau berpacaran di situ, tidak boleh lagi, sudah menjadi rong tiga, menjadi tempat suci kita. Nah, begitulah maka kita orang Jawa hendaknya ingat kepada leluhur, bukan hanya sekedar ingat, bukan sekedar ucapan, tetapi diwujudkan dengan tempat beliau, leluhur kita di sana. Maka mudah-mudahan kita di Jawa ini menyadari menghormat kepada leluhur kita, sebab leluhur itu tanpa adanya beliau tidak mungkin ada kita. Sementara itu dulu yang kami utarakan, yang kami jelaskan. Semoga kita selalu ingat juga dengan jasa leluhur kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.